Mengapa mudah mengulang kebiasaan buruk? Kemalasan sebenarnya nama lain dari kebiasaan beristirahat sebelum kita lelah. Julius Renard. Kebiasaan berawal dari tindakan berulang yang dilakukan dari waktu ke waktu hingga membentuk ingatan prosedural yang tidak disadari. Tindakan itu umumnya dipengaruhi oleh faktor yang berbeda bagi setiap orang. Oleh karena itu, tidak heran bila kebiasaan satu orang dengan yang lainnya pun menjadi beragam. Ada yang memiliki kebiasaan baik, ada pula yang tidak menyadari telah menjalani kebiasaan buruk. Seseorang dengan kebiasaan buruk tidak selalu berarti jahat. Terkadang kebiasaan buruknya memang bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tapi yang lebih sering terjadi justru diri sendirilah yang sebenarnya merugi. Padahal semakin lama kebiasaan tersebut dijalankan, akan semakin kuat mengakar dalam alam bawah sadar. Itulah mengapa kebiasaan buruk hendaknya segera dirubah. Meskipun kenyataannya mengubah kebiasaan buruk tidaklah mudah. Kebiasaan buruk umumnya lebih kuat dari yang tidak kita harapkan. Bagaimana prosesnya? Setiap tindakan yang menetap menjadi kebiasaan tentu melewati proses yang panjang. Artinya ada kenyamanan atau kesenangan yang lahir dari setiap tindakan yang kita lakukan, sehingga tindakan itu bisa bertahan berulang-ulang dilakukan. Maka meskipun kita sudah tahu dampak buruk yang diakibatkannya, perasaan senang itu ibarat candu yang menarik kita untuk mengulanginya kembali. Secara ilmiah, otak menciptakan senyawa kimia yang disebut dopamin. Senyawa itu akan dilepas ketika kita merasa bahagia. Kebahagiaan ini bersifat adiktif sehingga otak akan menciptakan perasaan yang sama terus-menerus, sementara sumber kesenangan yang instan akan mengarah pada kebiasaan buruk. Misalnya dengan merokok, stres menjadi berkurang. Kebiasaan buruk yang menyenangkan ini kemudian akan berkembang lebih kuat. Selain itu, kebiasaan buruk umumnya juga minim upaya, tidak perlu usaha yang sulit untuk melakukannya. Misalnya, kebiasaan menunda pekerjaan yang lebih gampang dipilih daripada perusahaan on time. Bahkan menurut Loran Nordgren, seorang psikolog asal Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa manusia cenderung meremehkan kemampuan diri sendiri untuk berkata tidak pada hal-hal yang buruk. Maka tidak heran jika kemudian membuat kita mudah tergoda untuk mengulangi kebiasaan itu lagi dan lagi. Meskipun tidak mudah, kebiasaan buruk harus bisa kita ubah. Butuh perjuangan untuk melawannya. Tidak cukup dengan niat, kita butuh perencanaan dan pengalihan supaya tidak kembali berkubang dalam kebiasaan lama. Ada 5 pemicu yang biasanya mendorong kebiasaan buruk bertahan lebih lama, antara lain lokasi, waktu, orang lain, kondisi emosional, dan tindakan sebelumnya. Misalnya, Anda menjadi sangat stres ketika tidak berhasil, menjadi boros setelah kiriman orang tua datang, atau menjadi mudah marah ketika bersama seseorang. Untuk mengubah kebiasaan buruk, awali dengan menulis daftar kebiasaan buruk Anda, lalu temukan pemicunya. Anda bisa mencatat setiap melakukan kebiasaan buruk itu dan perhatikan kesamaan situasi yang mungkin terjadi. Dan dari situ Anda bisa belajar mengenai hal yang menjadi pemicunya. Misalnya, Anda biasa telat karena apa? Setelah beberapa kali melakukannya, Anda menjadi tahu bahwa kebiasaan telat itu dipicu oleh kebiasaan bergadang. Setelah menemukan pemicunya, Anda bisa merencanakan langkah selanjutnya. Ciri-ciri bad habit. Dahulu merdeka dari penjajah, kini dari kebiasaan buruk yang tak mau berubah. Najwa Shihab. Berikut ini merupakan sedikit dari daftar kebiasaan buruk yang merugikan dan membuat kita tidak produktif. Menunda-nunda pekerjaan. Bagi sebagian orang, mereka sadar sedang menunda-nunda pekerjaan, tetapi sebagian yang lain mungkin tidak menyadarinya.
Kebiasaan ini merupakan tindakan melarikan diri dari tanggung jawab. Seorang lebih memilih menunda pekerjaannya dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan, meskipun kemudian berakhir pilu karena harus menghadapi kenyataan bahwa ada tugas yang belum selesai sehingga muncul perasaan panik, takut, dan cemas. Ada sejumlah faktor yang membuat kita memiliki kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. 1. Perfeksionis. Karena berpikir hasil yang sempurna, seorang menjadi menunda pekerjaan untuk meyakinkan diri bahwa apa yang Anda lakukan dapat menghasilkan sesuatu yang sempurna. B. Bimbang. Perasaan bimbang yang menyergap dada saat hendak mengerjakan pekerjaan tersebut. Perasaan ini biasanya muncul karena tidak yakin akan mampu melakukannya, sehingga memilih mengerjakan tugas yang lain dulu atau ragu terhadap baik dan buruk dari apa yang dilakukan. 3. Kehilangan motivasi. Tidak ada keinginan untuk segera mengerjakan pekerjaan tersebut. 4. Berpikir terlalu lama. Misalnya memikirkan bagaimana cara mengerjakannya, proses, dan lain-lain yang kemudian justru membuat pekerjaan tersebut tidak segera dimulai. 5. Menunggu mood baik, yakni meyakini bahwa pekerjaan tersebut akan lebih baik jika dikerjakan di waktu yang tepat dan modal yang baik, sehingga ia memilih mengerjakan hal yang membuatnya bahagia ketimbang segera memulai pekerjaannya. Menunggu mood yang baik. Selanjutnya, mudah terdistraksi seringkali menjadi penyebab seorang menunda-nunda pekerjaannya. Misalnya ketika baru akan memulai membuat tugas, tiba-tiba muncul notifikasi gosip yang lagi hit. Sejenak fokus kita teralihkan. Namun, pengalihan yang dikira hanya sesaat ternyata mampu menyeret kita pada perjalanan virtual yang menyesatkan. Akhirnya, pekerjaan yang sudah di depan mata menjadi tertunda. Penyebab selanjutnya kebiasaan buruk, yaitu berikut ini merupakan sedikit dari daftar kebiasaan buruk yang merugikan dan membuat kita tidak produktif. Menunda-nunda pekerjaan, tidak menghargai waktu. Tahukah Anda jika waktu tidak akan pernah menunggu dan tidak akan pernah kembali, ia akan melaju mengikuti hukum alam. Karenanya waktu bisa menjadi amat penting bagi orang yang menghargainya, sementara orang dengan kebiasaan buruk biasanya tidak mampu menghargai waktu. Salah satu ciri orang yang tidak menghargai waktu ialah mereka yang suka menunda-nunda pekerjaan. Mereka merasa punya banyak waktu sehingga kerap mengabaikan kesempatan baik dengan cara lari dari tanggung jawab. Akhirnya ada pihak yang dirugikan dan mereka sendiri terbebani kecemasan dan rasa tidak nyaman.